Assalamualaikum dah. Selamat pagi. Sehat? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar pikiran kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keselamatan sampai pada akhir harinya. Nah, berdoa mulai. Selesai. Nah, di antara Bapak yang hadir pada hari ini, marilah kita tinjau ke pelajaran Anda kita kemarin. Apa pelajaran kita kemarin? Kerjasama ekonomi internasional. Apa manfaatnya? Memenuhi kebutuhan. Kenapa? Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, apa manfaat kedua? Mengenai masalah lembaga kerjasama ekonomi. Nah, sebelum video ini kita putar, silakan Anda simak, Anda camkan itu, Anda simak, Anda baca, kemudian Anda buat catatan kecil dulu. Nanti baru kita diskusikan dengan bersama. Nah, silakan. Kedua, adalah memperluas lapangan kerja dengan adanya kerjasama ekonomi internasional. Kayaknya kita bagian 10 kelompok aja ya. Nah, sedangkan 12 berarti 6 enak. 6 di sini berapa? 5 tambah 10 orang lagi. Yang lagi kayaknya kita sekalian. Bagi mata dua. Nah, yang pertama cara tugas kita yang Anda kerjakan adalah Anda buat semacam statement, pertanyaan sebanyak mungkin, kemudian langsung Anda cari jawabannya pada internet dengan materi yang Bapak berikan sama Anda. Nanti kesimpulannya Anda kita kasih waktu 15 menit kepada yang boleh Anda menggunakan media lain. Oh, apa yang Anda cari pada media lain? Dari semacam pertanyaan juga sampai misalnya. Oke. Nah, silakan. 15 menit kepada yang silakan. Belajar seperti apa? Discovery learning, artinya Anda menemukan masalah, identifikasi masalah, kemudian Anda cari akar permasalahan di sana, temukan di sana. Discovery artinya penemuan masalah dan pemecahannya, peserta pemecahannya. Nah, sudah ada dampak positif negatifnya untuk menanggapi tugas materi kita pada hari ini. Nanti Anda yang materi si APEC akan bergabung dengan kelompok baru separuh dari yang akta. Nah, ngerti maksudnya? Baik. Jadi kemudian Anda bentuk kelompok baru, tim ahli, artinya dari masing kelompok itu terdiri dari 2 materi, 2 ahli. Maksudnya mana? Yang Anda yang materi si APEC bergabung dengan akta. Kemudian Anda olah data itu lagi, tadi Anda kumpulkan, Anda olah, kemudian setelah ini baru kita ambil kesimpulan. Anda satukan materi. Artinya apa? Si APEC harus memberikan imbas materi kepada si akta. Si akta menerima materi dari si APEC. Lebih paham maksudnya? Oke. Coba beda ya. Anda akan jadi penonton di negeri sendiri. Apa bidang yang berbilang tadi ini? 4 kan? Ya. Nah, 4 itulah yang akan
menjadi peluang sekaligus resiko bagi Anda, resiko buruk dari sebuah adanya perdagangan bebas. Apa nama-nama investasi yang kedua, tenaga kerja yang ketiga, biaya masuk bebas yang keempat. Boleh nama perdagangan. Kalau investasi, ingat sama Anda, kalau investasi itu memang ada keuntungannya ada. Kelemahannya juga ada. Apa sana? Penguasaan terhadap lokasi yang begitu lama. Misalkan dibuatnya kontraknya 100 tahun, 200 tahun, berarti dia menguasai selama berapa tahun? Ya, yang kita terima hanya pajak, tapi penguasaan lebih banyak dikuasai oleh orang asing. Tenaga kerja, biaya masuk inilah yang akan merugikan kita. Kenapa? Melemahnya daya saing industri dalam negeri terhadap industri dalam negeri. Itu murah. Kalau dulu masih terlindungi karena adanya biaya masuk yang tinggi, biaya cukai naik. Misalkan harganya 100, kena pajak 100%, berarti harga sampai 200%. Sama konsumen, sekarang itu tidak ada lagi. Nah, berarti barang murah, berarti menimbulkan daya saing terhadap produk lokal. Nah, siap? Siap kan? Siap kesimpulan? 5 menit lagi ya? Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Silakan. Tiga orang ini pindah ke sini. Kita akan pilih 3 orang ini. Ada 3 pindah ke sini. Ada yang ada pindah ke sini 3, ada yang 2 berdua pindah ke sini. Ada tidak? Ini sudah. Sudah, seperti ini kan? Oke. Nah. Oke. Nah. Selesai. Nah. Setelah terbentuk kelompok baru dengan 2 materi, silakan Anda olah data itu menjadi 1. Baca dulu jadi 1. Kurang paham? Masukkan materi yang siap tadi bapak-bapak mari. Sambil bergabung materi itu, tolong Anda kuasai materi itu lagi. Setelah ini baru kita katakan buktikan bahwa materi ini sudah Anda kuasai. Baru kemudian kita presentasi. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan kelompok baru ini tadi. Anda diskusinya adalah Anda teliti lagi bahan itu masih lengkaplah bahan itu atau masih kurang. Kalau kurang lengkapi lagi. Kenapa? Anda sudah menjadi satu kelompok baru di situ. Nah, kan? Coba ada diskusi materi. Anda ganti aja materi ini. Kita materi ini. Tolong Anda kuasai. Anda materi ini tadi apa? Fakta kan? Anda fakta. Silakan diskusikan. Kasih masukan sama teman. Materi mana yang rasanya kurang? Kan materi kita kan beda tadi kan? Nah, kan? Anda pun di kelompok 1 boleh ikut juga. Anda dengan terbentuk kelompok baru. Nah, kalau terbentuk kelompok baru, berarti dengan materi berbeda, Anda harus menyatukan materi. Bagaimana menyatukan materi? Menyatukan pemahaman dari 2 materi yang berbeda tadi. Kalau lembaran kertas bolehlah terpisahkan, tak usah kita satu-satu kali ulang. Kita begini agar Anda yang si akta, tolong Anda baca yang kuasai materi siapa, kuasai materi siapa. Berarti Anda saling membedakan. Anda saling memberikan informasi, saling memberikan informasi. Maksudnya yang punya si Apek ada kuasai dia beri imbas gitu. Ada yang Apek kasih sama siapa? Transfer pengetahuan saja gitu. Berarti sekali tugas, Anda 2 materi dapat sekali. Kawan bisa membantu Anda terbantu sama teman. Itu juga pikiran. Kalau pertanyaan jawabannya nanti kita kesibuk materi sama Anda. Yang kemarin kita warnanya kan warna apa? Biru kan? Karena yang biru sudah habis. Nah, kemudian yang putihnya kita gunakan. Artinya setiap pertanyaan Anda hargai nilainya maksimal 10. Makin banyak Anda memberikan jawaban, makin banyak Anda menghela.
satu buah kesimpulan. Kesimpulan yang mana? Kesimpulan dari materi yang berbeda. Hasil dari perbedaan itu nanti baru Anda presentasikan ke depan. Lagi paham? Lagi paham? Beda dengan yang kemarin. Kemarin beda. Kalau yang kemarin Anda temukan masalah, kemudian Anda sendiri yang presentasikan. Materinya sama. Kalau sekarang materinya berbeda, Anda bagi dua kelompok. Setelah dua kelompok itu dengan materi yang berbeda, kemudian Anda jadikan satu bentuk kelompok baru, berarti Anda dengan satu kelompok itu dua materi. Iya nak? Dengan dua materi itu silakan Anda memberikan imbas kepada teman. Apa imbasnya? Si Apek memberi informasi kepada si Afka, si Afka memberikan informasi sama Apek. Anda jadikan satu buah kesimpulan di situ. Ada kerja sama sharing memberikan imbas. Oke? Nah. Oh, baik. Sebagai tanda bahwa Anda telah menguasai materi yang berbeda, penyatuan yang sempurna dari materi yang berbeda terbentuk kelompok baru, tentu saja ada bukti. Apa buktinya? Silakan Anda jawab pertanyaan Bapak sebagai pertanyaan pertama saja. Kemudian Anda yang saling bertanya sama teman bahwa Anda telah menguasai materi ini. Nah, pertanyaan pertama adalah Pak, kenapa Indonesia harus masuk kepada organisasi APEC? Untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Apakah kelompok satu setuju? Kelompok dua? Setuju. Kenapa tidak bisa menolak menurut Anda? Kalau Anda setuju, kenapa tidak bisa menolak? Karena jawaban itu emang agak radikal, tidak ada di dalam perjanjian. Karena sudah termasuk dalam perjanjian. Kita terikat dengan sebuah perjanjian. Apakah Anda setuju dengan jawaban itu? Anda kata lain? Belum Pak, belum setuju. Belum setuju. Karena setiap negara saling menguntungkan antara negara Kerjasama lainnya. saling menguntungkan. Kalau seandainya Indonesia tidak masuk, kembali pertanyaan ini. Kalau Indonesia tidak masuk, apa akan nampaknya sebagai ekonomi Indonesia? Perekonomian Indonesia menetap. Perekonomian Indonesia menetap. Menurun. Kalau kita tidak masuk kepada APEC, otomatis barang-barang yang kita ekspor kemana perginya? Tetap di dalam negeri. Itu jawabannya. Paham? Bukan baik kalimat yang sederhana. Bagus kalimat sederhana, Pak. Jadi kesimpulannya, kerjasama Indonesia yang masuk ke dalam APEC untuk berguna untuk bekerja sama untuk mengembangkan untuk menyebarluaskan perekonomian yang ada di Indonesia. Bantu Bapak. Anda mempertahankan argumen yang mana? Anda kata dia begitu tadi. Bantu teman ya? Maksudnya Indonesia menjadi anggota APEC adalah untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Apa pertanyaan Bapak Anda bilang tadi pertama tadi? Terima kasih. Balik. Kenapa Indonesia tidak bisa menolak? Menurut Anda benar? Jawab apa sih teman-teman Anda? Gimana berada? Bisa untuk meningkatkan devisa negara. Devisa negara. Bahasa yang lebih dekat lagi. Indonesia nggak bisa menolak karena di situ Indonesia mendapatkan keuntungan lebih dari masuk organisasi APEC. Dia memperoleh keuntungan. Ia memperoleh keuntungan dalam artian seluruh barang-barang ekspor itu perginya ke negara APEC. Kalau kita menutup diri, barang pun dari mana? Tetap di Indonesia. Datang dalam negeri. Terima kasih jawaban Anda tadi itu jawaban. Anda bisa menolak karena seperti jawaban teman Anda tadi, karena barang-barang ekspor kita itu berada pada negara-negara APEC. Mau tidak mau kita masuk sana.
Lai paham? Lai paham? Lai paham? Terima kasih, terima kasih. Kalau dibilang angkanya 10, dia udah mendekati 8,5 dengan 9 jawabannya. Kan dekat angkanya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kasih pertanyaan sama saya. Sebutkan dalam fakta pada perekonomian internasional. Peran AFTA. Silakan. Silakan Anda berkelompok cari diskusi. Anda kan berdua kelompok. Yang si APEC bantu si AFTA, si AFTA bantu si APEC, silakan. Anda siap-siap juga sehingga hari kelompok ini. Sebutkan dalam fakta pada perekonomian. Bisa ya? Nanti tidak. Kan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Anda setuju dengan jawaban dari tadi? Enggak? Setuju meningkatkan perekonomian? Setuju, Pak. Setuju? Berarti peran AFTA itu segi positif, segi negatif kalau meningkatkan Kalau meningkatkan itu Pak, peran positif. Balik sama Nana lagi. Kasih jawaban Anda apa ada pertanyaan sama dia lagi. Saudara, yang ini kan sudah terjawab materi ini kan? Kasih pertanyaan lain. Boleh yang dua materi itu. Kalau dapat pertanyaannya mengerucut ya. Tidak materi situ saja. Anda kembangkan Anda lah gitu. Jelaskan secara pembentukan AFTA dan berikat dan jelaskan juga tujuannya. Nah, silakan. Anda yang sudah menjawab, kok dapat yang lain jawab lagi ya? Soal dua soalnya. Oke. Dalam dibentuknya AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. 2. Menarik dari foreign direct investment atau penanaman modal yang dilakukan oleh swasta dalam dan juga pengembangan suatu ekonomi di luar negeri. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Oke. Boleh Bapak ikut pertanyaan ini? Kapan AFTA ini mulai berlaku? Didirikan tahun 92. Kapan berlakunya? Boleh pada semua, bersama. awalnya AFTA itu dibentuk pada tahun 2008, tapi dipercepat menjadi tahun 2003. Pelaksanaannya kapan? 2003. 2023. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan dari kelompok mana lagi? Ada lagi? Lebih jujur atau pertanyaan? Kesempatan pertanyaan lebih mengerucut. Apa pertanyaan dari Reno? Anda kelompok apa lagi dari Reno? Kelompok asalnya apa? Apek, kasih pertanyaan secara Apek. Oke, silakan. Sebutkan hasil dari KTT. Iya ada soalnya. Deklarasi Bogor dihasilkan pada KTT APEC 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga 0 dan 5% di lingkungan Asia Pasifik. Untuk negara maju paling lambat 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya 2020. Poin kedua adalah para anggota APEC sepakat untuk meningkatkan perdagangan intra-APEC. Poin ketiga adalah tercapainya kesepakatan untuk mempercepat konektivitas APEC. Poin keempat, adanya komitmen untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan. Poin keenam, poin terakhir adalah kesepakatan mengembangkan sektor bisnis melalui Dewan Penasehatan Bisnis APEC atau
atau ABAC untuk mencapai tujuan perdagangan bebas dan terbuka serta mendorong investasi. Terima kasih. Nah, dari poin yang beberapa poin tadi itu ada poin yang penting yang Anda ingat adalah kapan berlakunya APEC? Kan disebut tidak ada poinnya tadi. Kapan? Simak. Berapa? 2015. Yang untuk negara-negara maju, ya negara-negara seperti kita. 2000 berapa? 2020. Berarti apa itu berlaku 2020. Oke. Jadi sebelum 2020 ada beberapa negara yang mulai ikut, tapi kita yang sebagai besar kita ikutnya pada tahun 2020. Itu yang pertanyaan mau bilang tadi bahwa yang APEC ini berlakunya 2020. Oke. Pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok sini. Silakan. Setiap pertanyaan yang Anda kumpulkan, nanti kita tarik sebuah kesimpulan. Coba bilang sama Anda, kasih pertanyaan yang merucut sehingga Anda bisa ambil kesimpulan yang lebih jelas daripada Anda pertanyaan terlalu umum. Oke, umum boleh juga, tapi lebih bagusnya yang mengerucut. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Di dalam APEC kita kerjasama apa yang dilakukan? Nah, ternyata kerjasama dalam negara-negara APEC untuk AFTA itu ada beberapa bidang ekonomi yang merupakan kerjasamanya. Ingat sama Anda, kedua organisasi ini bentuk organisasi perdagangan bebas. Bebas sama dengan apa? Liberal. Tanpa hambatan. Kita apa ini? Apa bidang usaha yang digeluti? Apa bidang ekonominya? Perdagangan. Oke, kedua. Oke, yang pertama Pak, perdagangan bebas. Oke, namanya perdagangan bebas. Yang kedua, yang dibilang sama teman Anda tadi, investasi bebas. Yang ketiga lagi, yang poin ketiga, usaha bea masuk bebas. Yang keempat apa? Ambil poin-poin dari pertanyaan teman tadi, ambil satu-satunya. Tenaga kerja. Berarti kesimpulannya nak, kalau masuk dalam APEC itu tenaga kerja dari anggota-anggota APEC itu bebas masuk melintasi negara lain tanpa adanya batasan. Bebas melakukan kerjasama antar negara. Bebas melakukan. Oke, bebas dalam bentuk investasi. Investasi bebas, boleh orang Singapura datang ke sini, dia mendatangkan membawa modal ke sini, membuat investasi sini, boleh. Tenaga kerja pun boleh. Jadi Anda tidak boleh keberatan menerima konsekuensinya adalah tenaga asing masuk ke Indonesia. Tidak disalahkan, kenapa kita masuk dalam sebelum perdagangan bebas tenaga kerja. Paham? Kalau tidak siap-siap Anda di tuan rumah sendiri, Anda siap-siap untuk menjadi penganggur, penonton di negeri sendiri. Itu bilang sebenarnya itu salah satu dampak negatifnya. Dampak negatifnya lain apa lagi? Kalau dagang banyak dari semacam perdagangan, apa dampak negatifnya? Dari perdagangan bebas. Tentu saja barang yang terjadi jenis akan terjadi persaingan. Kalau barang dalam negeri tidak kuat dengan persaingan luar negeri, siap-siap merugikan. Nah, dari yang empat itu, yang pertama tadi investasi, kemudian biaya masuk, kemudian tenaga kerja, kemudian investasi, kemudian perdagangan. Nah, siapa yang bisa Anda uraikan sudah apa dampak negatif dari investasi? Otomatis dia masuk ke dalam negeri kita, oke. Ada membawa kesejahteraan bagi kita, ada, oke. Tenaga kerja lokal diambil, oke. Kemudian dampak yang lain apa lagi? Dampak yang lain itu seperti bahan-bahan produk lokal tidak dapat sudah
ada ambil kesimpulan dari yang 4 itu? Kurangnya minat konsumen pada produk lokal. Iya, kurangnya minat konsumen terhadap produk lokal. Dampak yang paling dulu bagaimana? Merugikan. Jadi apa solusinya bagi kita untuk menghadapi sebuah persaingan bebas itu? Cinta produk dalam negeri. Yang kedua, menciptakan produk yang inovatif. Kalau inovatif bagaimana orang mengikuti kita? Tak bisa. Mau dicontoh barang kita sudah berubah, mau ditiru kita ada beranjak. Apa itu? Kecuali Anda tidak melakukan inovatif dan Anda tidak melakukan semacam perbaikan kualitas produk dengan harganya sama Anda. Harga barang luar negeri itu lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Nampak sama Anda? Sama Anda? Jadi kesimpulannya apa? Anda harus siap-siap menghadapi perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas ini mulainya 2020. Kota-kota besar di Indonesia sudah mulai kedatangan TKA. Pada mungkin dia dalam waktu sekian tahun lagi dia akan datang. Kita tidak bisa menolak. Apa alasan kita tidak menolak tadi? Karena sebagian produk kita berada diekspor ke luar negara APEC itu sendiri. Jadi pada bisa nolak. Buah si malakama bagi kita. Ditolak susah, diterima susah, menutup diri tak mungkin. Kenapa kita menggunakan sistem ekonomi tertutup? Nah, paham? Nah, untuk selanjutnya silakan Anda presentasikan kesimpulan masing-masing kelompok. Kita kasih waktu sama Anda 15 menit dari sekarang. Apa yang materi yang kita diskusikan, apa materi yang Anda dapat dari video, Anda dapat dari internet, kemudian kita ulas bersama dengan Anda, kemudian kita jadikan sebuah kesimpulan. Paham? Oke, 15 menit itu Anda. Silakan. Materi yang kita terangkan pada hari ini. Usahakan rangkuman itu lengkap ya. Siapa yang lebih dulu? Presentasi boleh saling melengkapi. Boleh saling melengkapi, tapi tidak boleh pengulangan isi. Baik. Anda yang tunggu sebentar. Kansa, silakan Kansa. Nah, oke. Jadi silakan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah yang berkenan melakukan kerjasama dengan dalam satu bidang ekonomi, investasi, perdagangan, tenaga kerja, biaya masuk, dan ekspor impor. Terima kasih. Dampak negatif dari APEC dan AFTA adalah adanya persaingan antara produk lokal dan produk luar negeri. Terhadap produk yang terima kasih. Solusi cara menghindari persaingan antara produk lokal dan produk luar negeri adalah dengan masyarakatnya mencintai produk luar negeri, Produk dalam negeri, keluar terbalik. Oke. meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Untuk investasi, perusahaan menggunakan swasta negara, dua tenaga kerja, tiga biaya masuk. Akibat biaya cukai menurut harga produk luar negeri lebih murah dari dalam negeri yang akibat produk dalam negeri kalah saing hingga produk tidak ada kemajuan. 4. Perdagangan bebas.
Risiko persaingan akan muncul dengan banyaknya orang impor yang mengalir ke Indonesia. Solusinya itu satu, mencegah yang bersebabkan, dua, melakukan inovasi. Nah, terima Terima kasih. Nah, kesimpulan sudah kita tarik bersama-sama. Kemudian untuk materi berikutnya kita lanjutkan dengan materi yang berhubungan dengan lembaga perdagangan yang lain.